Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, mestinya pengalaman perjumpaan dengan yang ilahi mengubah cara hidup kita, menambah cara pengetahuan kita di dalam hidup sebagai orang beriman. Kasih Allah yang diwartakan mestinya bukan hanya kita nikmati seorang diri, tetapi kita wartakan, kita bagikan secara otentik sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Santa Maria Magdalena yang kita peringati hari ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putra Tunggalmu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus berkenan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, orang yang dulu bisa dibilang begitu banyak orang menuduhnya sebagai pendosa, tetapi pertobatannya dan niatnya serta cara hidupnya diubah setelah bertemu dengan Yesus dan menjadi muridnya. Ia tidak hanya melakukan sebuah pertobatan, tetapi dia senantiasa berdoa dan mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih yang sudah dialaminya. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Kidung Agung, kita diberikan gambaran bahwa orang beriman yang benar ketika ia tidak melakukan apa yang ia dengar, apa yang Allah firmankan di dalam hidupnya, akan merasa kekurangan sesuatu di dalam dirinya. Misalnya yang biasa perayaan Ekaristi, tiba-tiba tidak ikut Ekaristi karena acara, karena ada keperluan mendesak, pasti ada perasaan rasa berkurang. Kedalaman iman seseorang sangat nampak ketika kita tidak melakukannya, ada sesuatu yang kurang. Karena kita sudah menjadikan cara hidup kita sebagai orang beriman bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai sarana pertumbuhan dan juga pendewasaan kita sebagai seorang beriman. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Suci Yohanes kita mendengarkan dan mungkin bertanya, siapa Maria Magdalena sehingga Tuhan begitu berkenan untuk menampakkan diri untuk yang pertama kalinya dibandingkan ke-12 muridnya. Kita menjadi tahu dari Lukas 8 ayat 2. Di sana diberikan kesaksian bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang telah disembuhkan oleh Yesus dan akhirnya ia melakukan pertobatan dan menjadi muridnya. Ia pun karena cintanya begitu besar kepada Yesus, ia menyertai Yesus pada saat ia menderita dan wafat di salib. Sebagaimana kesaksian yang dituliskan di dalam Injil Yohanes 19 ayat 25.
serta ia adalah orang yang setia berjaga di makamnya. Ia pun dipilih menjadi saksi dan pewarta pertama kebangkitan Kristus, sebagaimana yang kita dengarkan di dalam Injil suci Yohanes pada hari ini. Bahkan seorang teolog, Thomas Aquinas, ia mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah rasul dari para rasul, karena dia orang yang pertama mewartakan peristiwa kebangkitan. Bahkan Paus kita, Paus Fransiskus, pun mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah teladan dari evangelisasi sejati dan otentik. Dia adalah evangelisasi atau evangelis yang mewartakan pesan sentral yang menjadi sukacita Paskah bagi Anda, saya, serta kita semua. Mengapa demikian? Ia tahu posisinya sebagai seorang wanita dan ia hidup pada zaman bahwa kesaksian baru bisa diterima jika kesaksian itu diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa. Dan jika orang itu yang menjadi saksi adalah seorang perempuan, maka tidak akan didengar. Tetapi karena perjumpaan Santa Maria Magdalena dengan Tuhan yang mengalami kasihnya yang sungguh luar biasa, ia berani mewartakan sukacita Paskah kepada ke-11 muridnya, yaitu para rasul. Ia mewartakan bahwa Tuhan telah bangkit. Dan sungguh rancangan Tuhan luar biasa. Pada perikop berikutnya kita akan mendengarkan bahwa Petrus dan Yohanes pergi ke makam untuk memastikan apakah betul yang dikisahkan oleh Maria Magdalena. Pelajarannya bagi Anda, saya, serta kita semua. Apakah kita senantiasa tetap mau dan berani mewartakan sukacita Paskah meskipun Anda, saya, serta kita semua keberadaannya tidak dianggap oleh komunitas, oleh keluarga, ataupun oleh masyarakat? Ataukah kita menjadi tenggelam karena situasi yang memaksa kita menjadi pribadi yang begitu penakut? Tetapi di sisi lain, pengalaman perjumpaan Santa Maria Magdalena mau mengajarkan kepada Anda, saya, serta kita semua bahwa kita jangan sampai jatuh pada kesombongan rohani. Jangan sampai kita justru mendewakan diri kita dan menjadikan diri kita yang paling suci, sehingga Tuhan seolah-olah mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Pada hari ini kita bersama diajak untuk merefleksikan, apakah kita senantiasa mau memperbaharui diri sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Santa Maria Magdalena. Pertobatan tidak cukup mengatakan saya bertobat atas perbuatan saya yang jahat, tetapi melakukan sesuatu yang baik dan berani menjadi murid Kristus tanpa harus menyombongkan diri dan tidak memutus saluran berkat Tuhan bagi kita dan bagi sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Kristus tentu mendorong kita supaya Anda, saya, serta kita semua yang hidup tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Dia yang sudah menebus kita dari kekuasaan dosa. Mari kita memuji dan mewartakan Tuhan. Kabar sukacita itu di dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki atas hidup orang beriman. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.